Terima kasih Bu Hanifah membawa acara hari ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB University, Profesor Dr. Ujang Sumarwan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, para pimpinan sidang dan sekretaris sidang dalam kongres nanti, para pengurus pusat dan wilayah PAPI, para anggota PAPI, para peninjau, non-anggota, dan panitia seminar dan kongres 3 PAPI, serta seluruh pihak yang telah memungkinkan seminar nasional ini dan kongres 3 PAPI ini dapat terselenggara dengan baik via online dan offline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas perkenannya juga kita mendapat kesempatan untuk bersua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan dedikasi yang sangat positif dari para Bapak Ibu sekalian. Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia pengarah dan panitia pelaksana seminar nasional dan kongres 3 PAPI ini atas kerja keras yang digalang sehingga pada tengah tahun 2001 ini kita dapat melaksanakan kongres sesuai dengan arahan ADART PAPI yang seharusnya adalah akhir tahun lalu karena kita pandemi ternyata belum selesai juga, terpaksa kita mundur 6 bulan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam kegiatan ini. Antara lain yang akan menjadi pembicara. Acara akan diawali dengan keynote speaker, Rektor Pertanian Bogor, IPB University. Kemudian welcoming speech, Dekan FEMA IPB. Kemudian nanti akan diadakan seminar, disajikan oleh Bupati Takalar, Sulawesi Selatan, Bapak Samsari Kita, SPT MN, kemudian dari Subregional Network Service for Southeast Asia, Ibu Dr. Siti Amanah, dan dilanjutkan dengan dari pelaku usaha dari PT Adaro Indonesia, Bapak Insinyur Abdurrahman, dan juga pada moderator Profesor Puji Mulyono. Terima kasih juga atas kesediaan pemimpin sidang, Bapak Dr. Sangaji, dan Dr. Heri Parijal Tanjung, dan Dr. Puji Winar. Setelah kesibukan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian menyempatkan untuk bisa bergabung dalam pertemuan ini. Kita menyadari bahwa dinamika perubahan lingkungan strategis sasaran penyuluhan sedemikian tinggi telah menimbulkan ketidakpastian yang tinggi dalam kehidupan mereka. Hal ini tidak luput dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan pembangunan sarana prasarana fisik transportasi dan komunikasi yang sangat tinggi. Hal ini bila kurang diimbangi dengan pembangunan aspek insani, yaitu human capital dan social capital, untuk mampu akses dan mengelola secara optimal sumber daya fisik, natural capital, dan sumber daya ekonomi, ekonomi kapital, berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dan ketidakadilan semacam ini yang dirasakan oleh masyarakat akan merupakan benih konflik yang berlanjutan. Penelitian kami menunjukkan hal seperti demikian. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui bahwa masa 2020 sampai dengan saat ini merupakan masa yang penuh tantangan dan tingkat kerumitan yang tinggi. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan kita dampaknya pada berbagai perubahan di berbagai bidang, terutama perlunya berbagai upaya tepat untuk menjaga kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Menjamin pembelajaran yang terselenggara secara efektif di tengah berbagai risiko kendala, termasuk penyuluhan sebagai pendidikan non formal, serta kebijakan yang tepat untuk menghadapi kompleksitas keadaan ini. Para pakar ilmu komunikasi
dalam menghadapi tantangan ini, berbagai tantangan ini atas dinamika lingkungan strategis di atas, harus mampu mengembangkan sumber insani tadi dan sosial kapital, agar sasaran penyuluhan mampu beradaptasi secara antisipatif dan mandiri, memiliki daya saring, daya saing, daya sanding, dan daya adaptasi yang tinggi dan tepat. Kita tidak hanya mampu memetik pelajaran best practice, tetapi juga mampu mengembangkan future practice yang selama ini, seperti yang selama ini diharapkan oleh Bapak Rektor WIB University, secara tepat dan berkelanjutan. Dan saya kira itu memang jadi tuntutan kita bersama. Atas berbagai pertimbangan, maka kongres ini baru dilaksanakan pada tahun 2021, dan semoga ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan kita. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada dukungan kepada kerjasama yang sudah disampaikan dari pengurus pusat dan daerah atau wilayah, sehingga PAPI tetap dapat melaksanakan programnya, antara lain Dr. Setiamana sebagai Sekjen, Profesor Puji Mulyono, Dr. Sumaryo, Dr. Sabja Anantanyu, Profesor Dr. Sugianto, Dr. Zaim Uflawi, Dr. Ana Fajia, Dr. Inung Pernaningsih, Dr. Tubat Hasanuddin, Dr. Heri Bahri Tanjung, Dr. Sangaji, Dr. Pujinani, Dr. Dwi Sono, Dr. Muksin, Dr. Muhammad Hatta Jamil, Dr. Oos Anwas, Dr. Erwinantono, dan Dr. Inta Damanik, Dr. Hilda Ibrahim, dan masih banyak lagi para sahabat yang secara aktif di kegiatan PAPI ini, rekan perjuangan yang berkomitmen mengembangkan penyuluhan pembangunan melalui kiprah di pembangunan provinsi ini. Tujuan pelaksanaan seminar nasional dan kongres 3 PAPI ini adalah membangun sinergi, jejaring networking bagi penguatan kapasitas sumber insani, serta peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dalam bidang penyuluhan dan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global. Membangun komunikasi kerjasama dan iklim ilmiah scientific atmosphere yang kondusif dan produktif dalam wadah PAPI, baik bagi penguatan kompetensi dan operasi anggota, peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah berkala, perluasan substansi dan sebaran publikasi ilmiah maupun pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Merespon dan menangkap sinyal positif dari lingkungan strategis serta dari pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi, pengalaman, perkembangan yang pesat teknologi informasi dan komunikasi, para penyuluh-penyuluh tentang profesional tentang urgensi penyuluhan pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Mengembangkan jaring dengan mitra bestari dan rekan sejawat dalam bidang penyuluhan dan pengembangan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Dan topik tema pada hari ini adalah peran strategis penyuluhan dalam pembangunan manusia melalui pendekatan pentahelik di era digital yang dilaksanakan pada hari ini. Dan kami laporkan keanggotaan PAPI lebih dari 500, tapi pada yang terdaftar dan aktif dalam berbagai media sosial dan interaksi, kegiatan PAPI 389 orang. Ternyata yang aktif ini 90% dari akademisi dan 10% dari praktisi. Kita perlu mengundang para praktisi untuk lebih aktif lagi dalam bergabung dalam kegiatan PAPI. Dan pada periode 10 tahun ini, penambahan PAPI 5 tahun terakhir ini, penambahan PAPI Komisariat Wilayah, PAPI Jawa Tengah dan Jogja, tahun 2016, melalui Wakalaya Nasional dihadiri oleh 22 perguruan tinggi. Selanjutnya juga dilantik pengurus PAPI Wilayah Jawa Tengah, Dr. Indro Sabja Anantanyu, dan DIY Profesor Dr. Insinyur Sunaru Samsi Harda. Dan juga PAPI Lampung, dan Ketua Pak Sumaryo kalau nggak salah. Penerbitan jurnal juga kita lakukan dan masuk Sinta 2
mulai tahun 2016, dan ini telah banyak juga menerbitkan karya-karya anggota PAPI. Dan terima kasih kepada Bu Nurul yang telah menjadi pengelola langsung dan sekarang dipegang oleh Profesor Puji Mulyono dan Dr. Anissa Seminar. Semoga ke depan juga selalu meningkat. Forum ilmiah kita juga laksanakan mendukung Universitas Brawijaya dalam melakukan Kongres Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan diselenggarakan pada tanggal 30-31 Agustus 2016, mendukung Universitas 11 Maret dalam melaksanakan seminar dengan tema pengembangan kompetensi fasilitator kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di era MEA, ya. Mendukung Universitas Lampung dan Forkapi dalam melaksanakan seminar Oktober 2018, mendukung Universitas Lampung dalam pengusulan persetujuan ilmu penyuluhan pembangunan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 Oktober. Dan para pengurus dan anggota PAPI secara aktif mendukung berbagai acara secara online dan berkontribusi secara moral maupun secara finansial mengenai penyuluhan dilaksanakan Kongres oleh perguruan tinggi atau lembaga terkait, antara lain UNILA, UNAN, UNTAD, UNHALU, FAO, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian KKP, UNHAN, Kemensos, Kemenhub, dan banyak instansi lain yang juga bekerja sama untuk mengembangkan penyuluhan. Ada secara formal 11 jabatan fungsional dan ini bertambah terus di instansi dan kementerian. Beberapa mini workshop Mobilizing Resource and Stakeholder Engagement 12 April 2021. Juga kita ada kerjasama dengan para pakar untuk mendukung terbentuknya asosiasi program studi komunikasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2017. PAPI juga telah menyiapkan ADART, asosiasi prodi tersebut, untuk dibahas lebih lanjut. Draft pertama sudah ada, mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan. Memberikan rekomendasi dan dukungan ke program studi penyuluhan Patimura 13 Juni 2017, memenuhi permintaan mitra, Bestari, dan perguruan tinggi yang mengembangkan jurnal ilmiah terkait penyuluhan. Bersama dengan FEMA IPB dalam konferensi internasional Human Capital dan Agro-Maritime Innovation Development in the Global Era dan side event mengenai penyuluhan Asia Tenggara 8-9 Oktober 2019, memberikan dukungan dan rekomendasi terhadap pendirian mengenai dukungan organisasi profesi dalam pendirian sertifikasi profesi, penyuluhan pertanian swadaya, penyuluhan pertanian PNS, dan revisi SKKNI penyuluhan pertanian PNS tahun 2020-2021. Dan kita juga ada MOU dengan Rural Advisory Service for Southeast Asia Forum Desember 2020. Dan kita, Sekjen kita, Dr. Siti Amanah, yang aktif di situ dan mempunyai program yang didukung oleh para anggotanya. Dan juga usulan untuk memberikan naskah akademik mengenai mendukung penulisan naskah mengenai peraturan perundangan penyuluhan pembangunan sempat mengemuka dalam Kongres 2 PAPI 2015 dan sampai sekarang belum ada kelanjutan. Dan kini PAPI secara pribadi membawa nama PAPI periode 2016-2021 diminta menjadi tenaga ahli di Dewan Perwakilan Daerah RI Republik Indonesia untuk revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Ada ide untuk direvisi menjadi sistem penyuluhan pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Karena sulitnya koordinasi dengan pangan itu, semua sektor tadi ada urusan pangan, dan urusan pangan itu urusan wajib, sedangkan pertanian, perikanan, dan kehutanan itu urusan pilihan. Sehingga ketika urusan pilihan itu agak kurang perhatian. Juga berbagai instansi yang mengembangkan jabatan fungsional. Dan anggota PAPI, Profesor Margono dan saya pada Sumarjo pada
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 juga ikut membidani dan sekarang ikut merevisi, dan juga dalam Undang-Undang tentang pemberdayaan petani Nomor 19 tahun 2013. Keuangan kita masih surplus ya, sekitar 16.190 untuk kegiatan penerbitan jurnal, pemasukan dari penerbitan jurnal dan iuran anggota, dari donatur, dari RASEA, ya, Semnas, dan bantuan sosial. Dan kita punya sekretariat, ada laptop, camcorder, external hard disk yang bisa kita gunakan dalam Dad. Saya kira laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus periode 2020-2021. Terlepas dari yang belum tercapai, kami mengharapkan semoga apa yang telah dilaksanakan oleh kita semua adalah karya kita bersama dalam wadah Perhimpunan Profesi PAPI, merupakan investasi bagi pembangunan manusia yang bermartabat menuju Indonesia emas. Demikian, bila ada yang kurang kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mardjo.